Hai para penumpang gelap, kembali lagi bersama saya Mr. Y. Selamat datang di Terminal Misteri, di mana semua pemberhentian menuju kepada mimpi terburukmu. Kali ini kita akan berangkat menuju mimpi buruk yang lebih seram dari sebelumnya. Kisah kali ini tentang kucing hitam yang sangat misterius dengan berbagai mitosnya. Mungkin pengalaman ini bisa memberi sedikit gambaran apa yang akan terjadi jika kita lengah. Sudah siap berangkat? Keluarkan tiket kalian, kencangkan sabuk pengaman. Kita berangkat ke tujuan. Solihin berangkat dari rumahnya dengan hati yang gembira. Dia mengendarai motornya sambil bersenandung lagu kesukaan. Solihin hendak menjemput kucing kesayangannya Ireng yang baru saja dirawat inap selama seminggu di vet yang tak jauh dari rumahnya. Motornya meliuk-liuk, gesit menembus kemacetan ibu kota. Ireng adalah kucing tanpa corak, berbulu hitam tanpa ada warna lain sehelai pun. Solihin menemukan Ireng 5 bulan yang lalu, dalam kondisi kotor, kurus, dan penuh luka. Sekarang Ireng sudah lebih berisi dan terurus. Namun, suatu hari Ireng keracunan karena salah makan dan terpaksa dilarikan ke vet terdekat untuk dirawat. Motor berhenti. Dia bergegas masuk dan mencari si Ireng. Kontan kerinduan terbayar. Solihin langsung memeluk Ireng dengan erat di dalam ruang rawat inapnya. Tampak di parkiran, Solihin mengikat kandang Ireng erat ke jok belakang motor. Dia memastikan agar tidak goyang saat motor dalam keadaan berjalan. Setelah itu, Solihin merogoh saku mengeluarkan handphonenya dan mengecek beberapa pesan. Paras Solihin tiba-tiba pucat dan kaget. Di grup WhatsApp SMA-nya tertulis kabar buruk. Suryana, teman baiknya, telah berpulang. Solihin tancap gas. Dia bergegas menuju rumah duka sambil membawa Ireng di motornya. Motornya melaju membelah jalanan. Di kepalanya sekarang kenangan masa SMA terbayang jelas. Tak kuasa menahan sedih, tangis Solihin pecah di atas motor. Sesampainya di rumah duka, Solihin parkir di pekarangan. Tertancap sudah bendera kuning. Riuh lalu lalang orang-orang menyiapkan segala sesuatunya. Solihin menyapu pandangannya. Pandangannya pun terhenti di ujung area taman rumah. Akhirnya, di sana Solihin melihat Rahmat dan Ricky, teman segengnya di masa SMA. Namun tidak lengkap. Kurang satu. Suryana, si badut tongkrongan yang telah tiada. Solihin menghampiri Rahmat dan Ricky. Mereka saling berpelukan dan saling menguatkan. Wajah kehilangan nampak sangat jelas terpampang. Tak terbayang waktu berlalu secepat ini. Rahmat berkata, kabarnya Suryana meninggal dengan tragis. Suryana mengalami kecelakaan kerja saat dia sedang membersihkan kaca gedung pencakar langit. Menurut kabar yang dia terima, Suryana jatuh dari lantai 10 dengan kepala membentur beton terlebih dahulu. Obrolan mereka pun terhenti. Pandangan Solihin teralihkan ke arah kandang Ireng yang sudah terbuka. Entah bagaimana, kandangnya sudah kosong, tak ada Ireng di dalamnya. Solihin panik, takut Ireng kabur dan makan sembarangan lagi.
Solihin meminta tolong kepada temannya untuk membantu mencari Ireng. Solihin, Rahmat, dan Riki pun berpencar. Mereka mencari ke tiap sudut, kolong, atau bahkan atap-atap rumah sekitar. Ireng tidak ditemukan, sampai akhirnya terdengar kegaduhan dari dalam rumah duka. Solihin bergegas menghampiri sumber suara. Ternyata benar, Ireng ada di dalam rumah, tepat di sebelah jenazah Suryana yang terbujur kaku tertutup kain. Solihin pun memanggil Ireng. Ireng menoleh, menghampiri Solihin sambil melompati jenazah Suryana. Pemakaman pun telah usai. Kerumunan membubarkan diri. Solihin, Rahmat, dan Riki melanjutkan perbincangannya di kedai kopi terdekat. Riki menyinggung soal kegaduhan tadi. Dia bilang ada mitos di daerahnya bahwa jika kucing hitam melompati jenazah, maka jenazah itu ada kemungkinan bisa bangkit kembali. Rahmat yang menyeruput kopi seketika merinding, tapi Solihin tidak. Dia membantah. Yaelah, itu cuma mitos. Cuma ada di film. Riki cuma angkat bahu. Obrolan pun berlanjut. Tak terasa sudah pukul 10 malam. Karena besok Senin waktunya bekerja, mereka pun berpamitan, meninggalkan Suryana di dalam kuburnya. Suara motor Solihin meraung, memecah keheningan malam menuju rumahnya di komplek mangkrak yang sepi. Hanya sedikit rumah di komplek tersebut. Bahkan sebagian besar tak berpenghuni. Penerangannya pun belum sempurna. Terdapat tiang lampu yang hanya ada di beberapa titik. Tiba-tiba mesin motor Solihin ngadat. Sontak motornya terhenti di tengah jalan. Di antara rumah-rumah yang belum jadi, tiang lampu pun cukup jauh di depannya. Solihin turun dari motornya dan mencoba mengotak-atik mesin. Kembali menstarter dan juga mengengkol motor itu. Namun usahanya nihil. Tidak dapat menghidupkan mesin motornya sama sekali. Tiba-tiba Ireng mengeong, seperti ketakutan. Solihin bingung dan mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya dari mesin motor. Tak sengaja Solihin melihat ke arah tiang lampu yang menyala redup. Rupanya di sana ada seseorang yang berdiri. Di belakang sorot cahaya lampu. Tidak jelas, hanya terlihat siluetnya saja. Solihin senang. Ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Solihin berdiri mendekat ke arah orang tersebut. Komat kamit menyiapkan kata-kata yang baik untuk meminta pertolongan. Beberapa langkah lagi sampai ke arah orang tersebut, Solihin mendengar suara yang mengganggu. Dia mendengar seperti tulang yang retak. Tulang hancur yang beradu satu sama lain. Langkah Solihin pun terhenti. Ternyata siluet orang itu mulai bergerak mendekat ke arah Solihin. Siluet itu berjalan cukup aneh. Langkahnya gontai, kepalanya tak seimbang, sedikit-sedikit bergerak ke kanan juga ke kiri. Seperti lehernya yang tak kuat menopang berat kepalanya. Di luar nalar dan tak masuk logika. Ketika siluet itu tepat berada di bawah sorotan cahaya lampu, sosoknya sedikit demi sedikit terungkap. Solihin sempat tidak percaya. Yang dia lihat mendekat adalah temannya yang baru saja dia antar ke liang lahat, Suryana. Dengan tempurung kepalanya yang dijahit, di sela jahitan yang jarang itu terlihat otaknya yang membengkak. Kepalanya tidak seimbang.
Seketika kepalanya terjatuh lunglai. Sosok itu perlahan mendekati Solihin dengan terbata-bata berkata, Solihin, tolong aku, tolong. Gelap, di sini gelap. Solihin tak kuat melihatnya. Solihin berlari menjauh tak kenal arah. Dia meninggalkan motor dan kucingnya ireng. Tak sedikit Solihin terjatuh dari larinya. Pikirannya menjadi kalut. Ternyata apa yang dikatakan Ricky itu benar. Mitos itu bukan isapan jempol. Di belakang Solihin masih jelas terlihat Suryana yang jadinya ikut berlari. Dengan kepalanya yang nyaris putus, terkulai naik turun mengikuti gerak larinya. Solihin berteriak sekencang-kencangnya. Yang dia temui saat itu bukanlah sosok teman yang dia ingat. Setelah jauh berlari, Solihin tak tahu lagi berada di mana. Rasa lelah membuatnya terjatuh di satu tanah yang basah. Tak kuat lagi, Solihin pun pingsan. Seorang warga yang lewat membangunkan Solihin. Belum sempat Solihin bertanya, warga itu menunjuk-nunjuk dirinya, menuduh Solihin membongkar kuburan. Solihin heran dan kaget. Ternyata dia pingsan di area kuburan, tepat di sebelah kuburannya Suryana. Kuburannya sudah acak-acakan. Bahkan mayat Suryana tergeletak tak jauh dari Solihin. Solihin histeris. Teriak heran campur takut. Merangkak dia menjauh dari jenazah temannya itu. Entah apa yang dia alami malam itu. Pengalaman yang jelas-jelas tak akan dia pernah lupakan selama hidupnya. Ternyata kejadian ini bukan yang terakhir. Solihin beberapa kali masih menjumpai Suryana. Entah hanya terlihat menatap dirinya dengan pandangan kosong dari jendela kamarnya, atau tak jarang rumahnya sering diketuk di tengah malam. Sayup-sayup terdengar ucapan, Tolong, di sini gelap. Bagaimana? Kabarnya teror itu terus berlanjut, membayanginya hingga kini. Karena sebuah keteledoran yang sepele bisa saja berakhir dalam kengerian tanpa ujung. Perjalanan telah selesai. Bagi para penumpang yang selamat, silahkan turun. Sampai jumpa di perjalanan lainnya bersama saya, Mr. Y, di Terminal Misteri.